Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, suatu karunia yang begitu besar ya Allah berikan kepada kita, yakni nikmat hidayah, nikmat di mana kita diberikan kemudahan untuk melakukan ketaatan, nikmat di mana kita diberikan kemudahan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana nikmat ini Allah berikan hanya kepada orang-orang yang dikehendaki saja. Allah pernah mengatakan di dalam Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau ya Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang kau cintai, tetapi Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang dikehendakinya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbarokah ini kita akan membahas dan mengkaji suatu tema yang sangat penting untuk kita pelajari, tentang mutiara faedah, mutiara ilmu, hikmah yang ada di bulan suci Ramadan. Pentingnya pembahasan ini tentunya bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga agar menjadi motivasi agar kita terus semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita akan mengetahui bahwa Islam adalah agama yang indah. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan suatu ibadah melainkan di balik itu ada hikmahnya, ada kebaikan-kebaikan yang bisa kita dapatkan. Dan juga sebaliknya, tidaklah Allah Subhanahu wa taala melarang suatu perbuatan melainkan di balik itu ada kerusakan-kerusakan di dalamnya. Seperti misalnya ibadah puasa. Mungkin ada yang mengira puasa itu di mana Allah sedang menyiksa hambanya. Maka tentunya ini merupakan perkara yang tidak dibenarkan. Nanti kita akan jelaskan bahwa di balik syariat puasa terkandung hikmah yang sangat besar. Ada tujuan-tujuan, yaitu menjadi maslahat hidup manusia. Baik, kita akan sebutkan satu persatu faidah-faidah yang bisa kita petik di bulan suci Ramadan ini. Yang pertama, bulan Ramadan menunjukkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Di bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala betul-betul menampakkan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya. Dan ini merupakan perkara yang wajib untuk kita imani. Di antara konsekuensi tauhid asma wa sifat
di mana kita wajib mengimani, meyakini bahwa di antara nama dan sifat Allah adalah Ar-Rahman. Apa artinya Ar-Rahman? Zat yang maha pengasih, zat yang maha penyayang. Di dalam kalimat yang sering kita baca, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ini diantara nama dan sifat Allah yang wajib untuk kita imani. Berarti Allah punya nama adalah Ar-Rahman. Kemudian yang kedua, Allah punya sifat Ar-Rahman. Dan yang ketiga, konsekuensinya adalah Allah subhanahu wa ta'ala merahmati hambanya. Dan itu sangat nampak bagaimana kasih sayang Allah kepada hambanya di bulan suci Ramadan. Di antara bukti kasih sayang Allah kepada hambanya di bulan suci Ramadan, di antaranya yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ibadah puasa hanya pada hari-hari tertentu saja. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mensyariatkan kita untuk berpuasa setahun full, tidak. Tetapi di antara kemudahan ya Allah berikan kepada kita, dan ini juga merupakan bentuk kasih sayangnya kepada kita, Allah syariatkan puasa hanya sebulan dalam setahun. Bayangkan kalau kita berpuasa setahun full, jelas ini sangat memberatkan kita. Maka hendaknya kita mencukupkan dengan berpuasa 30 hari. Dan ketahuilah jamaah sekalian, tidak ada syariat puasa sebulan kecuali hanya di bulan suci Ramadan saja. Tidak boleh kita mengada-ngada puasa dengan hari-hari tertentu. Misalnya puasa 40 hari, puasa 50 hari, puasa 2 bulan berturut-turut, padahal bukan untuk membayar kafarat. Maka ini tidak ada. Kalau memang kita ingin memperbanyak puasa, tidak ada puasa sunnah yang paling utama kecuali puasa apa? Puasa Daud. Itu sudah puasa yang paling utama. Sehari puasa, sehari berbuka, sehari puasa, sehari berbuka, terus seperti itu. Baik. Kemudian juga yang kedua, di antara kasih sayang Allah kepada hambanya, di mana Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita untuk berpuasa hanya pada sebagian hari saja. Hanya pada sebagian hari saja. Tidak 24 jam. Kita puasa dari subuh sampai maghrib. Berapa jam itu? Ada 13 jam. Nah, artinya hanya sedikit. Berbeda dengan umat-umat terdahulu. Mereka disyariatkan puasa, tapi puasa yang tidak ada sahur dan tidak ada berbuka. Mereka berpuasa disebut namanya Siyamul Wisal, puasa yang bersambung. Jadi di antara mereka ada yang 3 hari gak makan, 5 hari gak makan, dan bahkan ada yang seminggu gak makan gak minum, dalam rangka untuk bertakarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun cara puasa seperti itu sudah dihapus di dalam Islam. Juga di antara bukti kasih sayang Allah kepada hambanya, barang siapa yang makan dan minum di siang hari bulan suci Ramadan karena lupa, maka bagaimana status puasanya jemaah? Batal atau tidak? Tidak batal. Apakah dia wajib membayar kafarat? Tidak juga. Apakah dia wajib untuk mengqadha? Tidak. Artinya kalau seseorang misalnya dia sedang berpuasa, kemudian dia makan dan minum karena lupa, puasanya tetap dianggap sah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma saumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqah. Barang siapa yang lupa kalau dia sedang berpuasa, kemudian dia makan dan minum, apa kata Nabi? Falyutimma saumahu, maka hendaknya dia menyempurnakan puasanya. Padahal hukum asalnya makan dan minum batalin puasa atau tidak?
membatalkan puasa, tapi karena lupa maka tidak batal puasanya. Walaupun dia makan sampai 2 piring, 3 piring karena lupa, ya, tidak batal puasanya. Atau mungkin tambah es teh hangat misalnya, maka tidak batal jemaah sekalian. Inilah menunjukkan kasih sayang Allah kepada hambanya. Baik, juga di antara bukti kasih sayang Allah yang mana kita ketahui, awal-awal pensyariatan puasa itu tidak seperti ini jemaah. Ya, berhubung karena kondisi mental para sahabat di awal-awal Islam lemah, makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan saat itu. Yang ingin berpuasa monggo, yang ingin tidak berpuasa juga silahkan, tetapi dia wajib untuk membayar fidyah, yakni memberikan makan kepada fakir miskin. Ini di awal-awal Islam. Sedangkan syariat puasa terjadi pada tahun keberapa jemaah? Ada yang tahu? Tahun kedua Hijriyah. Ya, yang sebelumnya itu belum diwajibkan. Baik. Kemudian yang kedua jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara faedah di bulan suci Ramadan menunjukkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memiliki sifat pengasih dan penyayang, tapi juga menunjukkan kepada kita Allah adalah zat yang maha al-karim, zat yang maha dermawan. Innallaha hayyun karim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha malu dan juga yang maha dermawan. Bukti kedermawanan Allah di bulan suci Ramadan, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidat asyayatin. Apabila telah tiba bulan suci Ramadan, maka pintu-pintu surga itu dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan syaitan-syaitan pun dibelenggu. Di antara kedermawanan Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan yang sangat banyak kepada mereka yang berpuasa di siang hari bulan suci Ramadan. Tidak hanya mendapatkan ampunan, tetapi dia juga akan diberikan suatu keistimewaan, yakni dia dipersilakan masuk dalam surga melalui pintu khusus, yang pintu itu tidak bisa dimasuki oleh yang lainnya. Apa nama pintu itu jamaah? Ar-Rayyan. Ar-Rayyan. Padahal kalau dipikir-pikir jamaah sekalian, puasa yang kita lakukan itu dengan balasan yang akan kita dapat itu tidak sebanding. Artinya balasan tidak sebanding dengan tugas yang kita lakukan. Ya, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa seorang itu masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya ibadah yang kita lakukan itu hanyalah sebagai syarat. Kalau dipikir-pikir tidak sebanding antara balasan dengan tugas yang kita kerjakan. Ya, seperti misalnya logikanya, ada orang yang dia disuruh nyapu masjid 1 hari. Ada yang datang kepadanya, Pak, masjid disapu ya sampai bersih, nanti saya kasih mobil Pajero misalnya. Sebanding enggak balasan dengan pekerjaannya itu? Tidak sebanding. OB gajinya berapa gitu kan? Ya, tapi ini dibalas dengan mobil yang harganya ratusan juta. Nah, demikian pula nikmat surga jamaah sekalian. Amalan yang kita lakukan itu sebenarnya tidak ada apa-apanya. Nah, terutama ibadah puasa. Kemudian yang ketiga jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila memang di bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kedermawanannya kepada kita, maka jadikan Ramadan ini sebagai ajang latihan untuk menjadi jiwa yang dermawan.
Iya, inilah momen yang sangat tepat bagaimana kita melawan hawa nafsu kita untuk lebih mengedepankan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mendermakan harta kita. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan ajwadan nas, orang yang paling dermawan. Siapapun yang datang kepadanya meminta bantuan, maka Nabi akan memberikan bantuan. Kalaupun Nabi tidak bisa memberikan bantuan, maka dia akan mencari sahabat-sahabat yang lain yang bisa membantu orang tersebut. Tidak lepas tangan begitu saja. Kadang, ya, kebanyakan manusia ketika mungkin dia tidak mampu untuk memberikan pertolongan kepada saudaranya, sudah lepas tangan. Maaf, saya nggak bisa bantu. Nabi tidak. Beliau berusaha untuk mencari sahabat yang bisa membantu dia. Bahkan ada di antara kita yang lebih parah lagi. Dia mampu untuk membantu, dia mampu untuk memberikan pinjaman, tapi dia mengatakan, "Afwan, nggak ada." Jadi dia bohong, padahal dia mampu untuk membantunya. Tapi dia karena bakhil, pelit, akhirnya dia tidak membantu saudaranya. Rasulullah adalah orang yang paling dermawan, dan lebih dermawan lagi khususnya di bulan suci Ramadan. Demikian pula para sahabat jamaah sekalian yang perlu kita mencontoh mereka. Abdullah bin Umar, anaknya siapa? Ya, anaknya Umar. Abdullah bin Umar jauh-jauh hari sebelum tiba bulan suci Ramadan, dia nabung jamaah sekalian. Ya, hasil usahanya, kerjanya, dia kumpulin, dia tabungin. Nah, pas tiba bulan suci Ramadan, maka tabungannya itu, ya, dia gunakan untuk memberikan makan kepada fakir miskin. Jadi setiap hari dia berbuka puasa bersama fakir miskin. Bukan ikut nimbrung, bukan. Tapi dialah yang membelanjakan harta. Dia beli makanan, minuman, kemudian buka puasa barang fakir miskin. Subhanallah. Jadi nabung hanya untuk itu. Mungkin berbeda dengan kebanyakan kita. Ya, kita nabung sebelum datang bulan suci Ramadan. Tapi buat apa? Buat mudik. Iya, buat mudik gitu kan. Tapi ini buat memberikan makan untuk orang berbuka puasa. Demikian pula ada di antara mereka yang saban hari mengumpulkan orang-orang untuk berbuka di rumahnya, dan tidak tanggung-tanggung yang dia undang itu bukan 100-200 orang, tapi 500 orang. Masjid ini muat berapa orang jemaah? 500 muat gak ini? Iya, jadi mungkin sebanyak sepenuh orang yang ada di sini. Subhanallah. Nah, ini jadi ajang untuk melatih jiwa yang dermawan jemaah sekalian. Ya, perbanyaklah kita untuk bersedekah. Bahkan dibolehkan untuk menyegerakan zakat. Artinya, ya, kan di antara syarat zakat itu ada nisab dan ada satu lagi apa? Haul. Nisab adalah batas minimal wajib zakat. Nisab contohnya zakat tabungan atau zakat emas. Zakat emas itu nisabnya berapa? 85 gram. Berarti nisab tabungan, uang, simpanan, ya, itu seharga emas 85 gram. Anggaplah misalnya 85 juta nisabnya. Adapun haul itu artinya cukup 1 tahun. Nah, kalau ternyata haulnya di bulan Dzulhijjah dan dia sudah mencukupi nisabnya, maka boleh disegerakan dia membayar zakat di bulan suci Ramadan. Iya. Dan di antara sedekah infak yang paling utama di bulan suci Ramadan adalah memberikan makan untuk orang yang berbuka puasa.
Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'a. Barang siapa yang memberikan makan untuk orang yang berbuka puasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tidak mengurangi pahalanya sedikit pun. Subhanallah. Jadi kita memberikan makan untuk orang yang berbuka puasa, sama saja kita mendapatkan pahala orang yang berpuasa. Namun bukan berarti ya udah kita nggak perlu puasa, kasih makan aja begitu. Tidak. Ya, puasa beda lagi hukumnya, itu merupakan kewajiban bagi kita. Nah, inilah momen yang sangat tepat jamaah sekalian. Jangan kita menjadi orang yang bakhil, pelit, koret, medit, apalagi istilahnya itu. Cok orang Sunda apa? Merege hese gitu. Nah, jangan kita seperti itu jamaah sekalian. Iya. Makanya harta yang dikumpulkan kemudian tidak dikeluarkan untuk zakat, sedekah, maka pada hakikatnya itu akan menjadi bumerang buat kita. Dan kalau kita hanya memperhatikan tambahan nominal, harus punya target, punya uang begini, segini, maka itu tidak akan ada habisnya. Ya, maka sisihkanlah harta kita untuk membantu saudara-saudara kita. Karena ini merupakan ajang yang tepat untuk menumbuhkan sikap solidaritas jamaah sekalian. Iya. Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Secara khusus kita akan sebutkan faedah-faedah tentang ayatus siyam. Ya, ayat tentang puasa terdapat dalam Al-Quran surat apa jemaah? Al-Baqarah ayat 183. Ayat yang mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita. Mungkin setiap pemateri kultum menyampaikan ayat ini. Namun tentunya tahukah di balik ayat ini terkandung mutiara ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Perhatikan jamaah sekalian. Ayat ini memberikan faedah yang pertama, menunjukkan kepada kita bahwa puasa merupakan konsekuensi dari keimanan. Iya, artinya kalau seorang mengaku beriman, dia wajib untuk berpuasa. Siapa saja yang dia mengaku muslim namun dia tidak berpuasa, maka keimanannya perlu dipertanyakan. Kenapa? Allah awali ayat ini dengan seruan, wahai orang-orang yang beriman. Menunjukkan ada konsekuensi dari keimanan itu, yakni berpuasa. Makanya namanya iman tidak cukup hanya sekedar pengakuan, ane muslim, nggak cukup. Iman tidak hanya kita meyakini di dalam hati Islam itu adalah agama yang benar, nggak cukup. Tetapi perlu adanya pengamalan, dan pengamalan syariat Islam itu terdapat dalam rukun Islam. Makanya hati-hati orang yang sengaja membatalkan puasanya di bulan suci Ramadan tanpa ada alasan yang dibenarkan, bukan karena dia sakit, bukan karena safar, bukan karena hamil, bukan karena menyusui, bukan karena haid nifas, bukan karena sudah tua, karena memang tidak mampu, maka apa ancamannya? Pernah saya sampaikan di majelis ini. Dia nanti pada hari kiamat diapain jemaah? Mereka digantung, kepala mereka ada di bawah, kaki mereka ada di atas, mulut mereka dirobek, mengeluarkan darah yang begitu banyak. Nabi bertanya, man haula? Siapakah mereka? Haula illadzina yuftiruna qabla an tahillati shaumihim. Mereka itulah yang berbuka di siang hari bulan suci Ramadan tanpa ada alasan yang dibenarkan. Baik. Juga di antara faedah ayat puasa ini menunjukkan tentang keistimewaan puasa.
Ternyata puasa itu tidak hanya disyariatkan kepada umatnya Nabi Muhammad saja, tetapi juga disyariatkan kepada umat-umat terdahulu. Sebagaimana Allah katakan, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Kenapa Allah sampai mengatakan seperti ini? Kenapa Allah tidak mencukupkan, hai orang-orang yang beriman, berpuasalah agar kalian bertakwa? Tetapi Allah katakan, berpuasalah sebagaimana orang-orang dulu juga pada puasa. Ini bertujuan di mana Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan penyemangat, ingin memberikan motivasi, menunjukkan bahwasanya puasa itu enggak berat. Buktinya orang-orang dulu juga pada puasa. Itu maksudnya. Sama seperti halnya tatkala kita memberikan motivasi kepada anak-anak kita, terutama anak kita yang nomor 3, mungkin nomor 4, kita suruh dia dengan mengatakan, nah, kamu harus bisa ranking 1. Paling dia jawab, nggak bisa Bi, gitu kan. Siapa bilang? Kakakmu yang pertama bisa ranking 1. Nah seperti itu. Jadi memberikan motivasi agar kita semangat untuk berpuasa. Baik. Kemudian faedah berikutnya, seperti yang dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan, idza wujidatil ayah quddimat biya ayyuhalladzina amanu biya ayyuhalladzina kafaru fahtamma sam'uka. Apabila engkau mendapati ada ayat yang didahului dengan seruan, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang kafir, maka pasanglah telingamu. Kalau kita lagi baca ayat Al-Quran ini, mendapati kalimat ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina kafaru, maka hendaknya kita lebih teliti lagi. Kalau memang kita nggak tahu artinya, buka dulu terjemahan. Apa sih isinya? Ya, pasanglah telingamu katanya. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat kebaikan yang diperintahkan, atau terdapat keburukan yang wajib untuk kalian tinggalkan. Nah, di dalam ayat ini terdapat kebaikan yang harus kita kerjakan, yaitu apa? Puasa. Dan memang demikian jamaah sekalian. Puasa yang Allah syariatkan kepada kita bukan dalam rangka untuk mengekang kita. Jangan sampai ada pikiran seperti itu jamaah. Ya, orang yang berpikiran puasa itu Allah ingin menyiksa hambanya, maka ini suatu kesalahan besar. Tentu di balik ibadah puasa terdapat hikmah-hikmah yang sangat agung, yang hendaknya kita harus tahu hikmah tersebut. Tujuannya agar kita tidak bermalas-malasan untuk mengerjakan ibadah puasa. Tujuannya agar kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara penyakit orang yang dia suka meninggalkan kewajiban-kewajiban, suudzon kepada Allah. Iya, dia berpikiran kok Allah zalim ya. Kok Allah menyengsarakan manusia ya. Ini namanya suudzon kepada Allah. Di antara hikmah puasa jamaah sekalian, yang pertama adalah untuk menumbuhkan kesabaran. Ini momen yang sangat tepat untuk melatih diri kita agar kita menjadi orang yang sabar. Sabar jamaah sekalian. Ya, di dalam berpuasa kita bersabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Di mana ketika kita berpuasa kita harus meninggalkan kelezatan-kelezatan syahwat. Dan juga yang terpenting adalah di dalam berpuasa kita belajar bersabar dalam menerima takdir yang itu kita tidak inginkan. Sudah menjadi sunatullah yang namanya kalau kita berpuasa kita merasakan lapar dan haus, lemes, ya kan? Kita bersabar dalam kondisi seperti itu. Iya. Makanya ketika dia memahami kalau itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan terbiasa bagaimana menghadapi pahitnya hidup ini. Yang mana kita hidup di dunia ini enggak selamanya berada dalam posisi di atas. Enggak selamanya orang dagang untung terus. Pasti ada wayaknya,
dagangannya itu nggak laku. Ya, itu kita lihat jamaah sekalian, ketika mereka mungkin di sore hari sudah masang takjilnya, ya kan, ada kolak, ada es campur, es buah, hujan, nggak habis. Ujian bukan ini? Ujian. Iya. Dia harus bersabar, jangan sampai mengatakan sial amat sih hari ini. Tuh, berarti dia mencela masa. Apa kata Allah? La tasubud dahra, jangan kalian mencela masa. Apa salahnya hari itu? Iya, Allah lah yang mentakdirkan itu semua. Namun tentunya tujuannya agar kita bersabar. Kenapa? Di balik kesabaran ada kemenangan. Di balik kesabaran ada janji Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita berpuasa sabar menanti datangnya azan maghrib, iya kan? Setelah menanti begitu lama, 1 jam, 2 jam, 3 jam dan seterusnya, azan maghrib pasti datang atau enggak jemaah? Pernah enggak kita ngalamin puasa enggak azan maghrib gitu? Pernah enggak ngalamin jemaah? Enggak pernah, ya kan? Seumur hidup kita puasa pasti azan maghrib pasti datang, ya kan? Nah, demikian pula kita dalam menghadapi ujian, kemenangan pasti datang, pertolongan Allah pasti datang. Iya. Dan yang namanya kesabaran itu tidak ada ujungnya. Kadang ada orang mengatakan, ya, sudah habis kesabaran saya nih. Tidak jamaah sekalian. Baik. Kemudian juga jamaah sekalian, puasa bertujuan untuk meredam syahwat. Sudah menjadi tabiat manusia, dia memiliki syahwat. Zuyyina linnasi hubbus syahwat minan nisa. Dijadikan indah pada pandangan manusia, yang namanya laki-laki senang sama perempuan, perempuan senang sama laki-laki. Normal gak ini jamaah? Normal. Yang gak normal itu kalau ada laki-laki senang sama laki-laki ganteng. Namanya gak normal. Iya. Dan puasa merupakan cara yang tepat untuk menurunkan libido, untuk menurunkan syahwat. Ketika seorang mungkin pengen nikah, masih usia SMA, mau nikah, belum punya pekerjaan tetap, mau nikah, belum dapat izin orang tuanya, sedangkan syahwatnya terus menggebu-gebu, kan gak mungkin. Berzina haram, iya, onani haram, apalagi kalau sampai dia lampiaskan dengan melihat wanita-wanita yang mengumbar auratnya, haram juga. Maka dalam rangka untuk menundukkan pandangannya, menjaga syahwatnya adalah dengan apa? Berpuasa. Fa'alaihi siyam fa inna lahu wijaun. Hendaknya dia berpuasa karena itu menjadi tameng buat dia. Terus gimana Pak Ustadz, saya udah puasa Senin Kamis, bahkan puasa Ayyamul Bid, bahkan puasa Daud, tapi kenapa syahwat ini terus menggebu-gebu? Pasti ada yang salah pada dirinya. Dia puasa tapi matanya masih jelalatan. Puasa tapi bergaulnya, bermuamalahnya dengan wanita-wanita yang bukan mahram. Justru itu yang membuat dia ingin menikah terus. Baik. Dan puasa, di antara hikmah puasa adalah melatih diri kita untuk menjadi orang yang bersyukur. Momen puasa inilah di mana kita merasakan besar nikmat Allah berupa rasa kenyang jamaah sekalian. Ingat, seorang hamba itu baru merasakan besarnya nikmat Allah tatkala dia tidak mendapatkan nikmat tersebut. Betul atau tidak jamaah sekalian? Iya. Makanya di antara nikmat yang sering dilalaikan oleh kebanyakan manusia adalah nikmat sehat. Kita nggak merasa jamaah sekalian nikmat yang sekarang kita punya ini. Kita punya mata, punya telinga, bisa mendengar, bisa melihat, bisa berbicara. Ini nikmat yang sangat besar, yang kadang kita lalai darinya. Bayangkan kalau kita nominalkan satu bagian anggota tubuh kita, harganya mungkin bisa miliaran. Contoh misalnya nih, ada yang datang kepada kita, Pak, Masya Allah, matanya bagus banget, boleh nggak saya beli 10 miliar?
Kita kasih nggak jamaah sekalian mata kita? Enggak. Berarti mata kita harganya satu berapa itu? 10 miliar. Subhanallah. Ya. Dan biasanya orang itu merasakan besarnya nikmat sehat tatkala sakit. Makanya sering-sering kita berkunjung kepada orang yang sakit, jamaah. Apalagi kita masyarakat yang majmu, kadang punya jamaah tetap sholat berjamaah di sini. 1 hari, 2 hari, 3 hari nggak nongol-nongol. Tanya si fulan kemana? Oh, pulang kampung. Si fulan kemana? Sakit. Oh, sakit apa dia? Di mana dia sekarang? Di rumah sakit. Oh, atau di rumah? Ayo kita jenguk dia. Ini tumbuhkan jamaah sekalian jiwa solidaritas. Ya, jangan cuek. Ya, biarin ntar juga dia sembuh sendiri. Tidak, jamaah sekalian. Kalau kita tanya kepada orang yang sakit, Pak, apa yang Bapak harapkan? Pasti jawabannya pengen sembuh. Tanya orang yang punya sakit stroke, pasti dia pengen bisa bergerak lagi. Tanya kepada orang yang setiap minggu cuci darah, tanya ke dia, pengen apa? Udah gak pengen cuci darah lagi. Maka syukuri jamaah sekalian nikmat ini dengan cara kita beribadah kepada Allah. Dan jangan berlebih-lebihan. Iya, jangan kita mumpung masih sehat. Tidak, semua itu ada sebab dan ada musababnya. Dan juga puasa ini mengajarkan kepada kita dan mengingatkan kepada kita tentang pedihnya azab neraka. Di antara azab yang paling pedih yang akan menimpa penduduk neraka adalah rasa lapar dan haus. Bahkan tidak hanya lapar dan haus. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa iyastaghisu yughasu bima'in kal muhl yasul wujuh bisa syarabu wasat murtafaqa. Tatkala mereka kehausan, membutuhkan air, mereka diberi minum dengan air yang mendidih, yang meleleh. Iya, yang bisa merusak wajah mereka. Baik jamaah sekalian. Kemudian di antara faedah di bulan suci Ramadan, kalau kita mencermati hadis-hadis yang menerangkan tentang syariat puasa, maka dapat kita ambil faedah tentang tingginya amalan yang wajib daripada amalan yang sunnah. Yang namanya perintah jamaah itu kan bertingkat-tingkat. Ibadah yang paling tinggi tingkatannya adalah ibadah yang apa? Yang wajib. Kemudian baru setelah itu yang sunnah. Kalau memang kita telah mengetahui yang wajib itu lebih tinggi tingkatannya daripada yang sunnah, maka hendaknya kita lebih mengutamakan dan mendahulukan yang wajib. Jangan sampai kita mendahulukan yang sunnah sementara yang wajib ditinggalkan. Ini adalah orang yang magrur. Orang yang apa? Tertipu. Apa kata para ulama? Orang yang tertipu itu yang bagaimana? Yakni man ishtaghala bin nafli anil fardhi fahuwa magrur. Barang siapa yang sibuk dengan amalan-amalan yang sunnah dan dia tinggalkan amalan yang wajib, maka dialah orang yang tertipu. Dan kita dapati banyak orang-orang yang tertipu di bulan suci Ramadan, yang mana dia lebih mengedepankan yang sunnah. Seperti misalnya sholat tarawih, bejubel di masjid, ya kan? Sampai hari pertama masjid membuat apa itu? Tenda di depan, karena pasti akan luber gitu kan. Sementara sholat zuhur, sholat asar berjamaah, berapa sop jamaah di sini? Hah? Sama nggak seperti kita sholat tarawih? Beda. Nah ini tarawih itu sunnah berjamaah. Ya, sedangkan sholat berjamaah adalah wajib atau setidaknya adalah sunnah muakkadah. Bukan berarti kita ninggalin tarawih, tidak. Tapi selain kita semangat tarawih, semangat juga sholat untuk berjamaah di masjid. Jadi pahami jamaah? Nah, makan sahur hukumnya apa? Sunnah. Banyak orang yang salah, yang seharusnya sahur itu diakhirkan. Sekarang itu azan jam berapa? Jam 4.40. Maka sahurnya kalau bisa jam 4.
Ini jangan jam 2 udah sahur, jam 2:30 udah sahur. Akhirnya apa? Naam, dia makan sahur. Habis sahur kenyang. Habis kenyang bawahnya ngapain? Tidur. Bablas, bangun jam 8. Tuh. Sahur sunnah, sholat subuh yang wajib diapain? Dia tinggalin. Orang-orang pada sholat duha, dia sholat subuh. Kan kesiangan gak apa-apa. Masa kesiangan setiap hari? Nih, inilah orang yang magrur jamaah sekalian, orang yang tertipu. Nah, lebih tertipu lagi adalah orang yang melakukan amalan yang tidak disyariatkan oleh Nabi. Artinya yang perkara baru dia kerjain, perkara bid'ah dia kerjain, yang sunnah dia tinggalin. Itu lebih tertipu lagi jamaah sekalian. Makanya Allah katakan dalam surat Al-Kahfi, "Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Katakanlah, siapakah orang yang paling merugi? Orang yang paling merugi adalah orang yang tersesat dalam beramal. Dia mengerjakan amalan, dia anggap itu yang paling baik. Ternyata dia tersesat dalam beramal. Mereka itulah yang meninggalkan yang wajib, yang sunnah, sementara dia mengerjakan amal-amalan yang tidak disyariatkan. Seperti misalnya tadi, puasa 40 hari. Udah gitu puasa mutih lagi. Yang sunnah dia tinggalkan, Senin Kamis dia gak kerjain. Puasa Daud dia gak kerjain. Keliru jamaah sekalian. Iya. Jadi intinya jangan sampai kita mengedepankan yang sunnah, meninggalkan yang wajib. Iya. Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan mengajarkan kepada kita untuk menuju kepada perubahan menjadi lebih baik. Ingat, kalau sudah tiba Ramadan, maka terjadi perubahan-perubahan secara gaib, iya enggak? Terjadi perubahan secara gaib. Seperti tadi, pintu surga yang tadinya ditutup jadi dibuka, pintu neraka ditutup, syaitan-syaitan diapain? Dibelenggu. Loh, kok masih banyak yang maksiat? Katanya syaitan diapain? Dibelenggu. Dan juga masih banyak yang berbuka puasa di siang hari bulan Ramadan. Kalau kita jalan aja tuh, jalan Sipon ya kan, banyak tuh warteg tutup tapi banyak kaki ya kan. Nah, ya tutup pakai terpal. Bahkan saya waktu itu di Polres di Giant gitu ya, ada bubur ayam atau apa gitu kan, ininya penutupnya selamat menunaikan ibadah puasa. Dalamnya orang pada makan ya kan, aneh gitu ya. Nah jamaah sekalian, katanya setan diapain? Dibelenggu ya. Ini hal yang sifatnya gaib. Ada yang mengatakan yang dibelenggu itu hanya gembung-gembungnya doang. Ada yang bilang ya setan dibelenggu. Yang dibelenggu itu adalah setan dari jenis bangsa jin. Adapun setan dari jenis manusia masih banyak berkeliaran. Makanya yang gak puasa dia adalah siapa? 6 jamaah sekalian. Jadi ya itu, jadi menuju perubahan. Baik. Ini menjadi apa? Menjadi jiwa yang lebih baik lagi, tingkatkan kualitas iman, takwa. Makanya hakikat puasa sering kita sampaikan. Makan dan minum itu kita tinggalin hanya 10%. 90%-nya apa? Jaga mata, jaga lisan, jaga telinga. Percuma kita puasa, tapi pagi-pagi udah nonton TV. Yang dilihat gosip lagi, insert. Yang dilihat sinetron-sinetron, wanita-wanita yang mengumbar auratnya. Iya, yang namanya melihat wanita yang mengumbar aurat dipelototin, maksiat bukan jamaah? Maksiat. Ini kenapa masih sering kita lakukan jamaah sekalian? Kadang alasannya cuma nungguin maghrib. Masih banyak momen yang amalan-amalan yang baik, seperti kita ya mungkin baca Al-Quran. Maka sebisa mungkin untuk kita minimalisir. Iya. Makanya Ramadan ini mengajarkan kepada kita untuk cinta terhadap Al-Quran. Karena Ramadan dikenal sebagai Syahrul Quran. 2 kali di bulan suci Ramadan Rasulullah murojaah
Al-Quran kepada malaikat Jibril. Demikian pula setiap sholat tarawih imam membaca Al-Fatihah kemudian membaca ayat-ayat Al-Quran, menunjukkan kepada kita harus lebih dekat lagi dengan Al-Quran. Dan kalau bisa punya target jamaah. Sekarang sudah hari yang keberapa ini? Hari yang ke-8. Berarti kalau kita punya target harus 1 kali hatam minimalnya, ya, hari ini kita sudah berapa juz jamaah sekalian? 8 juz. Rugi, aib, celaka bagi mereka yang belum baca Al-Quran acan-acan. Ya, kenapa jemaah sekalian? Ini subhanallah momen yang sangat tepat. Ini adalah ladang pahala, ya, ladang untuk bercocok tanam pahala. Kapan lagi coba kita dapat Ramadan lagi? Tahun depan belum tentu. Makanya jangan kita bayangkan nanti juga kita dapat lagi Ramadan. Belum tentu jamaah sekalian. Para ulama selalu memberikan nasihat, apabila engkau mendapati bulan Ramadan, jadikan itu adalah Ramadan terakhirmu. Kenapa? Dengan menghadirkan perasaan ini, kita akan semangat beribadah, memaksimalkan ibadah. Jangan sampai terlewatkan dari namanya sholat tarawih. Jadikan hati ini nyesel kalau enggak sholat tarawih jamaah. Kebanyakan kita nggak terawih, biasa aja. Iya. Nah, dan bukan menjadi jaminan apakah kita dapat Ramadan lagi atau tidak. Semalam saya habis imam terawih, iya, ngobrol sama DKM. Saya sempat memberikan usulan, Pak DKM, supaya temanya nggak sama dari awal sampai akhir Ramadan. Coba nggak apa-apa ditentukan judulnya yang ringan-ringan kepada ustadz-ustadz gitu kan. Kadang ya dari malam pertama sampai malam 30 isinya apa? Ramadan terbagi 3. Itu terus ya kan. Makanya saya memberikan saran, coba nggak apa-apa dikasih tema gitu kan. Dia bilang apa? Pak Ustadz, siapa lagi coba yang ngurus? Tahun kemarin sih ada ya seksi dakwah, seksi ini 3 orang. Tapi kemarin kena COVID udah meninggal duluan. Tuh, 3 orang di satu masjid udah meninggal duluan jamaah. Kita pun nggak tahu tahun depan seperti apa jamaah sekalian. Makanya jadikan momen yang tepat untuk ya berlomba-lomba melakukan amal-amal sunnah, terutama baca Al-Quran jamaah. Sempetin. Gimana Pak Ustadz, saya masih alip-alipan, masih Iqra jilid 1, jilid 2, gimana baca Al-Quran? Subhanallah, sekarang itu ada YouTube, ada MP3, download Al-Quran dari juz pertama. Atau kita buka YouTube, buka syekh yang kita senangi, ya, kita sambil pegang Al-Quran, kita simak, kita baca, dengerin, atau kita ikutin. Itu caranya, ya. Jadi jangan, saya emang nggak bisa baca Al-Quran. Tidak jamaah sekalian, banyak cara yang bisa untuk kita jadikan untuk membaca Al-Quran. Ya, lihatlah para ulama, mereka ada yang sampai menamatkan 20 kali, bahkan 30 kali. Bahkan ada yang sampai itu nggak tidur, dia tidur hanya antara maghrib dan isya. Dari isya sampai maghrib dia ngapain? Baca Al-Quran. Subhanallah. Iya. Jadi harus punya target. Nah sekarang masih di 10 hari pertama jamaah. Target harus kita bisa baca Al-Quran. Ya mungkin kita bagi-bagi, nggak harus 1 juz. Kalau langsung kita baca 1 juz yang ada ngantuk jenuh jamaah. Kita bagi-bagi bagaimana supaya 1 juz. Ba'da subuh 5 ayat, ba'da zuhur 5 ayat, ba'da asar 5 ayat. Sampai nggak 1 juz jamaah? Ya enggak, dikitan ya. Tambah lagi berarti 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar seperti itu. Ya. Kemudian Ramadan mengajarkan kepada kita untuk selalu ittiba, mencocoki syariat. Ini pelajaran yang sangat penting jemaah. Ramadan mengajarkan kita untuk ittiba, berusaha untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Buktinya, seorang yang berpuasa dia tidak akan berbuka sampai azan maghrib terdengar. Yang nentuin kita buka sampai azan maghrib siapa? Syariat. Demikian pula jam 4 kita masih boleh makan dan minum. Imsak pun masih boleh makan dan minum jamaah sekalian.
Walaupun banyak keguruan imsak masih boleh makan dan minum. Batasan kita nggak boleh makan dan minum adalah apa? Ketika mendengar azan subuh. Siapa yang nentuin ini? Syariat. Iya. Misalnya hari ini adalah hari terakhir puasa, besok lebaran. Apa hukum kita berpuasa besok? Kita tambahinlah mumpung dapat THR. Tambahin puasa Ramadan sampai 40 hari. Boleh atau tidak jamaah sekalian? Enggak boleh. Nah, berarti inilah cara kita beragama, cara kita beribadah, harus berusaha mencocoki syariat. Jangan nambah-nambahin, jangan ngurang-ngurangin, jangan mengubah, apalagi membuat yang baru. Subhanallah. Ya, kita baru dapat gajian nih, sebagai bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat subuh kita tambahin 2 rakaat jadi 4 rakaat. Sah enggak salatnya? Ya enggak sah. Ya, begitu jamaah sekalian. Jadi kita mencukupkan dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Itu mungkin faidah-faidah Ramadaniyah yang bisa kita sampaikan, dan tentunya memberikan pelajaran bagi kita semua bahwa Islam adalah agama yang indah. Di balik peribadatan yang Allah syariatkan kepada kita ada maslahat dan ada manfaat. Karena memang itu yang kita wajib imani. Ad-dinu mabniun alal masalih wa darul mafasid. Agama itu dibangun untuk mewujudkan maslahat dan untuk mencegah terjadinya madarat. Iya. Ada pertanyaan? Oh, silakan. Allah mendesain dan menciptakan surga dengan pintu dan nama yang berbeda-beda. Iya. Di antaranya orang yang berpuasa masuk lewat pintu Ar-Royan. Yang ingin saya tanyakan adalah, apakah ada klasifikasi takwa? Hah? Apakah ada klasifikasi takwa sehingga menciptakan pintu yang berbeda-beda? Baik. Nah, maksudnya klasifikasi apa? Ketakwaan gitu. Iya. Jelas jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketakwaan itu bertingkat-tingkat. Baik dari sisi amaliyahnya, dan yang kedua dari sisi personnya. Dari sisi amaliyahnya yang tadi sudah saya sampaikan, ya, di mana tentunya ibadah yang wajib itu lebih kita dahulukan daripada yang apa? Yang sunnah. Rukun Islam itu lebih utama daripada amalan-amalan sunnah lainnya. Makanya dalam ibadah puasa Nabi mengatakan, illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa, ya, kecuali puasa karena itu bagiku dan akulah yang akan membalasnya. Nah, ini dari sisi amaliyahnya. Kemudian yang kedua dari sisi personnya. Ya, ini juga orang yang bertakwa itu bertingkat-tingkat. Iya, seperti misalnya orang yang sholat. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ada yang pahalanya itu sampai ke langit, ada yang pahalanya tidak sampai ke langit, bahkan ada yang hanya sejegal tok pahalanya. Itu tergantung dengan apanya? Dengan kekhusyuan dia di dalam sholat. Demikian pula puasa. Ya, puasa juga demikian. Orang yang berpuasa itu bertingkat-tingkat. Ada yang puasa, ya dapat pahala seadanya. Bahkan ada yang tidak dapat apa-apa. Itulah yang berpuasa tapi maksiat jalan terus. Nah, itu artinya kualifikasi orang yang bertakwa. Apakah semuanya bisa masuk ke pintu Ar-Royan? Ya tergantung melihat tadi, ya tingkatan dia dalam beramal. Ya, makanya tadi saya sampaikan, ya, Nabi bersabda, rubba shaimin laisa lahu min siyami illal ju' wal atas. Ya, ada orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Berarti dia nggak dapat ampunan, tidak dapat masuk surga melalui pintu Ar-Royan, ya kan? Tidak dapat apalagi itu, ya, bau mulut yang lebih wangi daripada minyak kasturi. Kenapa? Karena tadi puasa tapi matanya apa? Jelalatan. Begitu. Jadi pahami, Pak? Nah, jadi makanya kita juga harus memperhatikan adab-adab dalam berpuasa. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Iya, kita cukupkan. Ya, semoga
kajian ini bermanfaat. Ya, semoga kita diberikan kemudahan untuk bisa menyelesaikan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Gas terus, jangan kasih kendor jamaah sekalian. Ya, ini masih hari yang ke-8. Masih berapa hari lagi jamaah? 22, 23 hari lagi. Ya, maka ya sebisa mungkin jangan sampai bolong untuk puasa dan jangan sampai bolong dari mengerjakan sholat tarawih. Ya, rugi kalau dia sampai bolong sholat tarawih. Maka itulah yang harus kita hadirkan jamaah, di mana kita menyesal. Ya, menyesal kalau sampai enggak sholat tarawih. Kita berusaha untuk meninggalkan hal-hal yang membuat kita malas untuk sholat tarawih. Sebagai contoh misalnya, kalau misalnya membuat kita malas adalah karena kekenyangan, ya udah buka puasa jangan kenyang-kenyang. Ya, karena itu membuat kita ngantuk, malas pergi ke masjid. Baik, demikian. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.